Gue udah mati-matian berjuang buat tobatin si female lead yang rada sinting di novel bertema penyelamatan ini. Karena gue sukses bikin dia jadi orang normal satu-satunya. Keinginan gue cuma satu, yaitu cepet-cepet pensiun dan cabut dari dunia ini secepat mungkin. Waktu itu matanya merah padam dan dia berjuang mati-matian nahan gue biar nggak pergi. Gue cuma meluk dia erat-erat sambil ngebujuk kayak bocah. Anak pinter, aku cuma mau pergi sebentar kok buat beliin kamu stroberi. Abis ngomong gitu, kling, gue langsung hilang tanpa jejak. Tapi siapa yang bakal nyangka kalau 3 tahun kemudian gue malah transmigrasi balik lagi ke sini. Cewek Malang yang dulu rapuh banget itu sekarang udah berubah. Jadi CEO cewek level bos mafia paling overpower. Dia berdiri di puncak dunia bisnis dan megang kendali penuh atas kota ini. Begitu dia ngelihat gue muncul, dia langsung nyengkeram pergelangan tangan gue, ngebanting gue ke kasur tanpa ampun, dan ngikit gue pakai dasi lapis demi lapis. Suaranya terdengar lembut, tapi dinginnya bikin merinding pas dia bilang, 3 tahun lalu, mana stroberi yang kamu janjiin? Malam ini, kamu mau aku ninggalin bekas di leher atau di muka kamu? Oke, mari kita putar balik waktunya sebentar. Gue ngebuka mata, terus merem lagi, buka lagi, merem lagi. Gue mastiin ini berkali-kali. Dan bener aja, di depan mata gue masih terpampang pemandangan kota utara yang udah akrab banget. Di depan pintu masuk hotel, bintang 5, deretan supercar mewah berjejer sejauh mata memandang. Para tamu rame banget, dan lampu flash kamera nggak berhenti jepret sana-sini. Semua orang lagi bersiap buat menghadiri pesta gala tahunan White Corporation malam ini. Di momen itu, gue cuma bisa melongo lebar. Dalam hati, gue teriak sekencang-kencangnya. Buset dah, apa-apaan ini? Akhirnya gue mojok sambil meluk lutut di sudut ruangan, bener-bener nggak berani gerak sama sekali. Tiba-tiba suara sistem langsung bunyi dan ngedesak gue. Host, cepetan temuin female lead sekarang. Begitu denger kalimat itu, emosi gue langsung meledak. Temuin dasmu. AI bego. Bukannya lo bilang kalau misi kelar, urusan gue di sini juga beres. Kenapa coba lo seret gue balik ke 3 tahun lalu? Cuma buat mutusin dia secara paksa. Padahal waktu itu gue udah nginjak-injak harga diri Bianca White biar dia benci sama gue. Dan sekarang lo malah nyuruh gue nemuin dia lagi. Mending lo lenyapin gue dari dunia ini sekalian deh. Tapi si sistem malah nyahut dengan nada sok suci tanpa dosa. Ya salah siapa lagi? Ini kan gara-gara misi lo belum tuntas sepenuhnya. 3 tahun lalu begitu lo pergi, Bianca White langsung jadi psikopat lagi. Kalau nggak manggil lo balik, mau manggil siapa lagi coba? Kalau lo nggak bisa jinakin dia, boro-boro si Malelit asli. Dunia ini bisa hancur total dibikin mainan sama dia. Dengar omongan itu, gue langsung bungkam saking keselnya. Beberapa tahun lalu, gue nerima misi buat transmigrasi ke novel bertema penyelamatan ini. Tugas gue adalah menyembuhkan trauma si female lead Bianca White, menyelamatkan jiwanya, terus menyerahkan dia dengan mulus ke si Malelit yang asli. Boom, misi kelar. Tapi hasilnya, gue baru cabut 3 tahun. Sifat dia malah jadi makin gelap gulita. Kali ini kegelapan dia udah di level pengen ngehancurin seluruh dunia. Makanya gue diseret balik ke sini. Pas gue lagi bengong, tiba-tiba sistem teriak kenceng. Host, buruan lihat. Targetnya udah muncul. Gue langsung ngadah di bawah kilauan bintang yang memukau, lampu sorot bergeser kayak aliran air yang berkilau, langsung mengarah ke pintu masuk. Seorang sopir berpakaian rapi dan bersarung setengah nyin putih maju buat ngebuka pintu mobil. Sosok yang keluar dari sana adalah seorang cewek dengan ekspresi sedingin Ratu Es. Dia make gaun sosialita pendek yang ketat dipadu dengan sepatu hak tinggi, pamerin kakinya yang ramping dan seputih salju. Aura dinginnya yang mencekam, bener-bener tajam banget sampai bikin sesak napas. Dia jalan lurus masuk ke lobi, sementara para asisten yang ngikutin di belakang dengan sangat hati-hati, bahkan gak berani napas kenceng-kenceng. Siapa lagi kalau bukan Bianca White
3 tahun gak ketemu, dia kelihatan jauh lebih dewasa. Tapi aura esnya sekarang 100 kali lipat lebih dingin dari dulu. Di sekitar gue, orang-orang mulai bisik-bisik tetangga. Itu tuh CEO White Corporation yang sekarang. Gila, kemampuannya ngeri banget. Dengan muka secantik itu, kenapa dia nggak jadi superstar aja ya? Heh, jangan ngasal. Asal lo tahu aja dia itu anak haram. Rumornya, dia pakai segala trik kotor yang kejam dan nyingkirin banyak petinggi perusahaan cuma buat naik ke posisi ini. Mana ada superstar yang sekejam itu? Dengar obrolan itu, gue langsung ciut dan buru-buru melipir ke samping. Tapi detik berikutnya, sebuah tatapan tajam nan membara. Bagaikan sinar laser langsung menembus kerumunan dan mengunci pandangannya ke arah gue. Bianca White tiba-tiba menoleh, matanya setajam belati, natap gue lekat-lekat tanpa kedip. Asistennya buru-buru nanya, apa dia baik-baik aja? Sementara gue langsung megang dada dan nelan ludah saking paniknya, sambil buru-buru nunduk biar nggak kontak mata. Bianca terus natap tajam selama beberapa detik yang menegangkan sebelum akhirnya mengerutkan bibirnya sedikit dan bilang, nggak ada apa-apa. Abis itu, dia melangkah lebar, kakinya yang jenjang melangkah tanpa menoleh ke belakang sekalipun langsung masuk ke aula perjamuan. Di saat bersamaan, di dalam kepala gue, si sistem mulai ngamuk-ngamuk gak jelas. Host gak guna, kenapa lo gak maju buat nunjukin diri? Mau nunggu sampai kapan coba? Gue garuk-garuk hidung sambil bergumam. Nanti dulu lah bro. Cara dia natap gue barusan tuh kayak pengen makan orang hidup-hidup sampai habis. Rasanya kayak dia bakal langsung merekam dan nyabik-nyabik gue detik itu juga. Dibanding pas gue tinggalin 3 tahun lalu, dia sekarang jauh lebih serem. Ngomong-ngomong soal 3 tahun lalu, pas si Malelit asli hampir muncul, misi gue emang udah mau kelar. Makanya gue bersiap buat cabut dengan dramatis, biar proses kaburnya mulus. Si sistem bahkan sampai bikin cerita palsu buat latar belakang gue. Alasannya orang tua gue bangkrut dan seluruh keluarga kami harus kabur ke luar negeri demi menghindari kejaran utang. Waktu di bandara, Bianca White gak mau ngesepasin gue pergi. Dia megang tangan gue erat banget, matanya merah padam sambil terus-terusan nanya, kamu butuh uang berapa? Berapa banyak utang keluargamu? Gue udah berontak tapi gak bisa lepas. Akhirnya terpaksa meluk erat dia sambil ngebujuk lembut. Anggap aja, aku lagi pergi jauh buat beliin kamu stroberi ya. Waktu itu dia gak sehoror sekarang. Kenapa coba sekarang dia malah terus-terusan? Pancarin aura membunuh yang luar biasa pekat ini. Bener kata 2 orang yang tukang gosip tadi, Bianca White, si female lead dari cerita ini, emang anak haram dari keluarga kaya raya yang sangat berkuasa. Bapaknya adalah pejabat tinggi berkuasa besar di kota utara. Tapi karena suatu insiden, dia punya anak sama asistennya sendiri. Tapi asisten itu nggak nuntut tanggung jawab. Sebaliknya, dia milih mengundurkan diri diam-diam sambil megangin perutnya yang lagi hamil, terus pulang ke kampung halamannya buat ngelahirin. Dia pun melahirkan Bianca White. Tapi sayangnya nggak lama. Setelah itu si ibu langsung sakit parah dan meninggal dunia. Gara-gara kejadian ini, identitas aslinya langsung kebongkar dong. Karena nggak ada pilihan lain, si gadis muda ini terpaksa balik ke North City buat nyari bapak kandungnya. Dan baru setelah itulah dia resmi dibawa masuk ke kediaman keluarga White. Pas waktu itu gue sempat mikir, lah ini mah mirip banget. Kayak kisah Xia Ziwei versi modern yang lagi nyari bapak kandungnya, Kaisar Qianlong. Tapi nasib dia nggak seberuntung Ziwei, guys. Nggak ada satu orang pun di keluarga White yang ngehargai dia. Kerabatnya bahkan nggak ngebolehin dia duduk di meja makan. Saudara-saudaranya juga hobi ngebully dia. Bahkan pelayan di sana pun berani ngehina dia, bilang kalau dia itu kayak anjing yang lagi rebutan makanan. Pertama kali gue ketemu dia itu pas dia lagi dipojokin di halaman belakang sama 5 sepupu ceweknya yang lebih tua dari rumah sebelah. Saking kacaunya, gue sampai harus nyalain petasan
Gede banget, cuman buat nakut-nakutin bocah-bocah nakal itu biar kabur. Habis itu gue langsung narik Bianca buat bangun dari tumpukan salju dan nanya ke dia, apa kepalamu kejedot pas jatuh tadi? Muka dia waktu itu penuh luka, memar dan goresan. Dan tangannya lagi ngegenggam erat segumpal salju. Dia cuma natap salju itu dengan muka datar tanpa ngomong sepatah kata pun. Padahal waktu itu dia masih remaja banget. Di tengah angin musim dingin yang nusuk tulang, jaket tebalnya basah kuyup dan kerah bajunya kemasukan salju yang super dingin. Tapi gokilnya, mata dia tenang banget. Tenang yang malah bikin kesel. Tahu gak? Gue mikir bentar terus bilang, gue baru aja pindah ke sini, orang tua gue itu rekan bisnis bokap lo. Mau gak mampir ke rumah gue buat ganti baju? Gue gak tahu kata mana yang bikin dia tersentuh, tapi tiba-tiba dia ngegumam pelan. Dan akhirnya noleh buat ngeliat gue. Ya ampun, sorot matanya dingin dan tajam banget kayak pisau yang sembunyi di kegelapan. Gue sempat nge-freeze sedetik sampai tangan gue refleks ngelepasin genggamannya. Dengan muka yang tetap datar, dia cuma ngomong pendek, ayo jalan. Nah, tepat sejak momen itulah misi super panjang dan melelahkan gue buat ngedeketin target resmi dimulai. Jujur aja ya, Bianca White ini tipe cewek yang paling susah dideketin. Demi bisa deket sama dia, gue langsung gercep mutusin buat pindah sekolah, masuk ke kelas yang sama, dan bahkan minta khusus buat duduk di dekat dia. Pas itulah gue baru sadar kalau sifat penurut dan gampang dibully di depan keluarganya itu cuma akting belaka. Kenyataannya, dia itu jenius akademis tingkat dewa. Dan meskipun dia cewek, dia itu jago banget berantem, OP parah. Gak cuma bisa manggil geng pengikut setianya dalam sekejap mata, dia juga bisa ngehajar para perusuh sampai babak belur dan sungkem penuh hormat ke dia. Pas gue ngeliat itu, jujur gue seneng banget dong. Dalam hati gue ngebatin, bagus deh kalau bocah ini tahu cara ngelindungin dirinya sendiri. Tapi sialnya, sistem malah ngomelin gue habis-habisan. Dasar lu ya? Beberapa tahun lagi dia itu bakal nekat bunuh orang, tahu gak? Oh, bener juga ya. Baru deh gue inget kalau misi gue itu adalah mencegah dia biar nggak tumbuh jadi seorang sosiopat yang ngeri. Akhirnya gue mulai muter otak nyari cara buat tobatin dia. Pas guru ngebentuk kelompok belajar dan dia ditinggal sendirian tanpa kelompok. Gue langsung lari dan megang tangannya. Temen sekelas. Boleh nggak gue sekelompok sama lu? Terus pas lagi karya wisata. Guru udah ngewanti-wanti semuanya buat gak misah dari rombongan. Tapi si Bianca malah melipir, pergi sendirian. Gue pun langsung melesat lebih cepat dari kilat. Teman sekelas White, yuk jalan bareng aja. Gue ini kuat banget loh, bahkan bisa adu tinju sama kang guru. Kalau jalan bareng gue, dijamin lu gak bakal takut sama apapun. Awalnya sih, Bianca bener-bener cuek bebek sama gue. Tapi lama-lama setelah gue rusuhin terus sampai dia kesel setengah mati, sesekali dia bakal ngelirik sinis dan ngusir gue. Pergi sana. Jangan ngintilin gue terus. Main sana jauh-jauh. Tapi gue gak masukin ke hati sih. Kalau gue gak bisa luluhin hati sedingin es batu itu dalam sehari 2 hari, gue kan masih punya banyak waktu. Lagian perjalanan dari sekarang sampai momen dia ngerebut kembali perusahaan White, ketemu sama si cowok utama, dan bener-bener jatuh ke sisi kegelapan itu masih lama banget. Gue punya segudang waktu buat ngelancarin aksi gue. Dan begitulah, hari berganti bulan dan tahun pun berlalu. Gue terus nempel di deket dia kayak buntut yang gak bisa lepas. Karena ada gue di sisinya, sepupu-sepupu tuanya di rumah gak berani lagi nyari gara-gara atau nginjek-nginjek harga dirinya. Gak ada juga yang berani ngehina dia secara langsung. Di sekolah, gak ada guru yang berani nuduh dia nyuri tanpa bukti dan ngepermaluin dia depan umum dengan omongan kalau dia itu cuma anak haram yang gak dididik ibunya. Terus pas dia mulai ngerintis bisnisnya sendiri, gue ngebantu dia ngehindarin gelas anggur yang dikasih obat tidur dan lolos dari skandal media yang kotor. Tanpa harus ngadepin hinaan dari keluarganya lagi.
Dia berhasil ngerebut kembali perusahaannya dan karirnya pun pelan-pelan mulai lancar jaya. Logikanya nih, asalkan dia ketemu sama si cowok utama yang asli, dia harusnya bisa hidup bahagia selamanya dong. Tapi anehnya, plot twistnya dia tetap aja jatuh ke sisi gelap. Gue pun jongkok di tanah sambil mikir keras, sampai otak gue mau pecah, tapi tetap aja nggak paham kenapa bisa begitu. Saking lamanya jongkok, kaki gue sampai mati rasa dan perut gue mulai keroncongan, akhirnya gue mutusin buat nyelinap ke aula perjamuan biar bisa nyari cemilan. Hari ini adalah acara gala tahunan perusahaan White. Bianca White duduk anteng di meja utama. Orang-orang pada antre gantian buat ngajak dia bersulang. Sesekali, dia cuma ngetuk gelasnya pelan. Tapi seringnya sih dia nggak minum sama sekali. Dari kejauhan, gue desak-desakan di antara kerumunan sambil ngeliatin muka, datarnya, ngunyah makanan, dan mulai ngelamun. Dia udah dapat perusahaan White lagi. Gak ada juga yang berani ngebully dia sekarang. Terus, kenapa dia masih kelihatan gak bahagia ya? Sistem pun nyeletuk. Mana gue tahu. Kenapa lu gak nanya langsung aja ke dia? Gue bahkan belum sempet gerak pas tiba-tiba ngeliat seorang anak magang jalan nyamperin dia. Tampaknya kelihatan muda banget, polos, dan gak berpengalaman. Sambil megang segelas anggur merah pakai kedua tangannya, dia berdiri tepat di depan Bianca White dan bilang, CEO White, saya anak magang baru tahun ini. Nama saya Justin. Saya penasaran apakah Anda masih ingat saya. Saya mau bersulang sama Anda. Gerakan tangan Bianca sempat terhenti sejenak sebelum akhirnya dia noleh. Tatapan matanya. Dingin banget dan gak ada senyum-senyumnya sama sekali. Justin kan, lu juga datang ke pesta ulang tahun gua tahun lalu, kan? Sebelum si cowok sempet ngejawab, Bianca langsung motong omongannya. Gue gak inget tuh. Gue gak pernah nginget muka-muka jelek. Si anak magang langsung mematung di tempat kayak patung batu. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala sambil menghela napas. 3 tahun gak ketemu, mulutnya ternyata masih setajam silet. Tapi kalau dipikir-pikir, di mana ya si cowok utama? Kok dia nggak berdiri di samping Bianca White kayak di alur cerita aslinya? Sistem nggak ngasih jawaban apapun. Sedetik kemudian, si anak magang bernama Justin tiba-tiba kesandung kayak anjing golden retriever yang lepas dari tali pengikatnya. Dan numpahin seluruh isi gelas anggur merahnya tepat ke arah Bianca. Reaksi Bianca cepet banget kayak kilat. Dia langsung ngangkat lengan kirinya buat ngelindungin pergelangan tangannya. Semua orang di sekitar langsung nahan napas, syok berat sampai pada kaku. Asisten pribadinya langsung lari narik si anak magang itu menjauh dan nanya ke Bianca dengan hati-hati, CEO White, Anda baik-baik saja? Dia nggak sengaja kok. Sini, biar saya bantu ganti baju. Bianca langsung ngasih tatapan maut ke si anak magang itu. Mukanya seketika berubah jadi gelap banget. Tapi dia nggak ngomong sepatah kata pun, cuman diam-diam ngikutin asistennya keluar dari aula. Di momen ini, suasana tegang di aula pesta perlahan-lahan mulai santai lagi. Orang-orang mulai sibuk ngobrol lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi gua sendiri masih nggak habis pikir. Kenapa juga dia harus ngelindungin pergelangan tangan kirinya segitunya banget? Seseorang yang denger gue lagi komat kamit sendiri langsung ngejelasin dengan semangat. Kabarnya sih, ada orang yang ngasih dia gelang. Kayaknya sih seuntai gelang tasbih Buddha. CEO White ngejaga gelang itu kayak nyawanya sendiri. Dipakai tiap hari dan gak ada satu orang pun yang boleh nyentuh. Belum lama ini, ada asisten baru yang gak sengaja ketumpahan air dikit ke gelang itu. Si asisten hampir dicekek sampai melayang ke alam lain sama dia. Tepat di detik itu juga, gue lagi asik ngunyah mochi stroberi kecil di mulut. Pas denger cerita itu, gue langsung mematung seketika. Buset dah, ngeri banget. Gelang tasbih Buddha di tangannya itu, bukannya gelang yang gue kasih ya, pikiran gue langsung traveling kemana-mana. Antara si tukang gosip ini salah info, atau gelang yang dipakai Bianca sekarang emang bukan gelang dari gue.
Gua cuma bisa duduk di aula sambil mikir keras, sekaligus ngilangin stres dengan makan 10 mochi stroberi, sekaligus sampai kenyang bego. Gila, begah banget. Sambil nahan kenyang, gua asal narik salah satu staff yang pakai name tag dan nanya, bro, di perusahaan kalian ada karyawan yang namanya Kevin Woods nggak? Si staff langsung mematung pas denger nama itu. Mukanya kelihatan aneh banget dan dia cuma jawab singkat, nggak pernah denger. Terus buru-buru pergi gitu aja. Gua nanya ke orang lain dengan pertanyaan yang sama. Lu pernah lihat cowok namanya Kevin Woods nggak? Orang itu juga kelihatan canggung banget kayak mau ngomong sesuatu tapi ditahan. Ujung-ujungnya dia cuma geleng-geleng kepala doang. Nggak ada tuh. Gua sampai nanya ke 5 orang berturut-turut. Dan semuanya ngaku nggak pernah lihat dia sama sekali. Ini aneh banget. Di cerita aslinya, Kevin Woods itu kan karakter utama cowoknya. Logikanya, 3 tahun lalu dia harusnya udah ketemu Bianca dan mereka berdua langsung jatuh cinta jadi pasangan takdir gitu. Dia bahkan harusnya jadi calon suaminya Bianca Kellogg. Tapi kenapa nggak ada satu orang pun yang kenal dia? Pas gue lagi asyik mikir keras sambil ngunyah mochi stroberi yang ke-11, lampu-lampu di aula pesta tiba-tiba langsung padam semua. Gue cuma bisa ngelihat MC naik ke panggung sambil senyum lebar dan ngumumin dengan suara lantang. Malam ini CEO White kita lagi senang banget nih. Jadi beliau pengen main game seru bareng kalian semua. Sekarang saya minta para tamu undangan sekalian untuk tutup mata. Saya bakal ngitung sampai 15 detik dan setelah itu kalian boleh buka mata lagi. Oke? Setuju kan? Di bawah remangnya lampu. Gua nggak habis pikir trik macam apa yang lagi mereka mainin, tapi cewek-cewek di sekitar gua udah pada mulai merem satu persatu. Gua sempat ragu sedetik, tapi akhirnya ikut merem juga. Tepat saat kegelapan menyelimuti, tiba-tiba gue ngerasa ada hembusan napas yang akrab banget mendekat ke arah gue. Terus tiba-tiba aja ada tangan kuat yang langsung mencengkeram pergelangan tangan gue kencang banget. Abis itu gue denger suara Bianca White yang berbisik tepat di telinga gue kata demi kata, "Felix, kamu udah balik kan?" Hembusan napasnya yang hangat nyentuh telinga gue, bikin jantung gue berdegup kencang kayak jenderang perang. Tubuh gue bereaksi jauh lebih cepat daripada otak gue. Secara refleks gue langsung ngenalin aromanya. Gue langsung panik dan berusaha lepasin diri sambil teriak, "Bukan gue! Bukan gue!" Tapi sebelum gue sempat kabur, rasa hangat langsung menyelimuti seluruh tubuh gue. Bianca menerjang ke dada gue, tangannya melingkar erat di pinggang gue, bener-bener ngunci gue sampai nggak bisa gerak. Dia manggil lagi, "Felix." Di tengah kegelapan yang samar-samar, gue bisa denger suaranya yang agak bergetar, "Jangan gerak, biarin aku meluk kamu sebentar aja." Gue langsung mematung total. Rasanya kayak kesambar petir di siang bolong. Saking paniknya, tangan sama kaki gue gerak-gerak nggak jelas. Gue langsung buru-buru nyoba dorong dia menjauh. Bukan gue. "Bianca, sadar, pacar lu lagi ngeliatin tuh." Jujur aja, gue bahkan nggak tahu cowok yang harusnya jadi pacar resminya itu lagi sembunyi di mana sekarang. Tapi di detik berikutnya, leher gue tiba-tiba ngerasain sensasi hangat dan basah. Gila, dia bener-bener narik kerah baju gue sampai kebuka. Terus mirip kayak vampir, dia ngegigit kecil leher gue. Dia manggil lagi Felix, nada suaranya yang rapuh dan lembut tadi langsung hilang total. Dia lanjut ngomong, "Sekarang nggak ada yang berani nyebut kata pacar lagi di depan aku. Seluruh White Corporation tahu kalau aku cuma punya suami. Masalahnya, keberadaannya sekarang lagi misterius banget. Jari-jarinya mulai meraba ke bawah. Suaranya berubah jadi bisikan yang ngeri banget. Kamu sengaja mancing-mancing ya? Mau aku lahap habis malam ini juga?" Iya, gue bener-bener jadi batu di tempat saking takutnya sampai nggak berani gerak sesenti pun. Otak gue langsung ngeblank parah. Gila, nggak mungkin banget.
3 tahun pisah, Bianca White udah berevolusi sampai bisa ngomong sehot dan sengeri ini. Waktu 15 detik itu rasanya kayak sahabat lamanya. Bianca meluk erat gua kayak sucubus yang lagi nyedot energi kehidupan lama banget sebelum akhirnya lepasin gua. Tepat di saat itu lampu panggung langsung nyala terang benderang. Lampu sorot langsung ngarah pas ke muka gua. Si MC langsung bersorak heboh. Ya ampun, tamu keberuntungan kita malam ini udah ketemu. CEO White sendiri yang turun tangan langsung buat nyamperin dia dan ngasih hadiah spesial ini. 3 hadiah ini nggak main-main guys. Pertama, makan malam privat bareng CEO. Kedua, tur keliling kantor CEO secara pribadi. Ketiga, kunjungan ke rumah pribadinya buat ngelihat koleksi jam tangan yang bisa menyala dalam gelap miliknya. Ayo semuanya, kasih tepuk tangan yang meriah dong. Tepuk tangan riuh langsung bergemuruh. Gua seketika jadi pusat perhatian dari ratusan mata yang mandang gua. Ada yang ngeliat gue dengan rasa kasihan, ada juga yang kayak lagi doain keselamatan jiwa gue. Gue bener-bener cengo. Di dalam hati gue teriak, apa-apaan tamu keberuntungan, bukannya hadiah ginian harusnya diundi pakai kotak undian ya. Makin dipikir, makin ada yang gak beres nih. Gue langsung nyeletuk, gimana kalau hadiahnya gue kasih ke orang lain aja? Kita kocok ulang aja undiannya, biar acaranya makin seru. Si MC ketawa kencang dan bilang, wah tampaknya tamu keberuntungan kita malam ini saking senengnya sampai agak-agak ya. Security, tolong bantu tamu kita ini buat istirahat dulu sebentar. Belum sempat gua protes, tiba-tiba muncul 4 orang berbadan kekar pakai jas hitam. Badan mereka gede-gede banget kayak gunung daging. Mereka langsung ngangkat gua kayak karung beras dan ngegeret gua keluar dari aula. Gua digotong pergi sampai suara angin berhembus kencang di kuping gua. Pas gua nengok ke belakang, gua lihat Bianca White masih duduk santai di sana tanpa beban, seolah-olah kekacauan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama dia. Dia cuma miringin kepalanya dikit, ngelirik ke arah MC dan kerumunan, terus berdiri sambil ngasih perintah dengan santai, mulai aja. Setelah itu gue dikawal sama 2 pengawal ke ruang kerja CEO Bianca. Mereka maksa gue duduk di kursi kulit yang gedenya nggak ngotak. Gue langsung gerak, nyoba buat berdiri. Tapi langsung didorong jatuh lagi. Gue coba berdiri lagi, malah didorong lagi. Karena udah nggak tahan, gue langsung ngegas. Main-main apa sih ini? Kalau Bianca emang mau nahan gue di sini, mending ikat gue sekalian. Siapa juga yang bakal ngelarang dia? Gue pikir gue harus meluruskan masalah ini. Jadi gue bilang, denger ya, ini ada salah paham. Hubungan gue sama CEO White itu gak kayak yang kalian pikirin. Sebenarnya gue ini ayah baptisnya. Atau kalian mau anggap gue sugar daddy-nya juga terserah deh. Belum sempat gue kelar ngomong, tiba-tiba terdengar tawa dingin dari arah pintu. Nadanya bener-bener bikin merinding sekaligus emosi, sombongnya tuh kelewatan banget. Bapak gue aja udah gue jeblosin ke penjara tahun lalu. Dan dia masih mendekam di sampai sekarang. Lu yakin lu bapak gue? Gue langsung kaget setengah mati. Gue langsung mendongak dan ngeliat Bianca berdiri di depan pintu. Mukanya bener-bener datar tanpa ekspresi. Dengan dingin, dia nyuruh 4 pengawalnya buat pergi. 4 cowok berbadan kekar kayak kulkas 2 pintu itu langsung ngangguk kompak. Terus pergi tanpa suara. Terus gue gimana? Gue cuma bisa duduk kaku di kursi kantor kecil yang menyedihkan itu. Bener-bener gak berdaya dan gak berani gerak sama sekali. Gue cuma bisa mengerjapkan mata berulang kali sambil ngelihatin Bianca jalan selangkah demi selangkah ngedeketin gue. Ruang kerja CEO ini ada di lantai 20-an di balik jendela kaca besar yang menjulang dari lantai ke langit-langit, kelihatan pemandangan kota metropolitan yang super sibuk dan berkilauan. Sambil jalan, dia perlahan ngelepas selendang yang tersampir di gaunnya. Terus, dia ngelepas kalungnya, lanjut ke jam tangan di pergelangan tangannya. Begitu ngelihat itu, jantung gue langsung copot rasanya. Sambil panik,
Gue langsung nyeletuk, Bianca White, kamu mau ngapain? Gue udah keseringan nonton film buat tahu kalau setiap kali karakter utama cewek ngelakuin hal kayak gini, artinya dia bakal berbuat sesuatu yang ekstrem. Detik berikutnya, dia berhenti tepat di depan gua. Dia naruh kedua tangannya di sandaran tangan kursi gua. Wajahnya mendekat sampai jaraknya bener-bener tipis. Lalu dia nanya dengan dingin, "Oh, jadi sekarang kamu tahu cara manggil aku, Bianca White? Tadi di lobi, bukannya kamu pura-pura nggak kenal aku?" Hembusan napasnya yang dingin, lengkap dengan wangi khasnya yang segar, bener-bener bikin gua tertekan. Gua saking takutnya. Langsung nyandar ke belakang, sejauh mungkin sambil gagap. "Nggak, aku nggak pura-pura, nggak kenal kok. Aku cuma kebetulan lewat aja. Lagian sekarang kamu kelihatan mewah dan berkelas banget. Aku mana berani ngaku-ngaku kenal kamu. Tapi makin gua ngomong, kok makin salah ya kedengarannya." Dia langsung motong ucapan gua. "Kamu nggak boleh sembunyi dari aku lagi, Felix." Gua nggak punya pilihan lain selain ngejawab, "Ciut, iya, siap, bos." Dia lanjut menginterogasi gua. "Kemana aja kamu selama 3 tahun terakhir ini?" Setelah putus di bandara 3 tahun lalu, gua langsung menghilang dari dunia ini. Gua keluar dari alur cerita asli. Mikir kalau Kevin Woods bakal dengan sendirinya bikin Bianca ngelupain gua. Selama waktu itu, kadang gua santai-santai di pantai sambil berjemur, kadang party gila-gilaan di klub. Tapi daun di lubuk hati gua nyembunyiin sebuah rahasia. Gua ngejawab, "Bianca, setiap hari hidupku kayak buronan dan aku harus kangen kamu diam-diam." Pas denger ini, tangan Bianca tiba-tiba langsung kaku. Di saat yang sama, sistem langsung teriak di kepala gua. Host tingkat kegelapan Bianca baru saja turun 1 poin. Gua langsung ngumpat ke sistem itu. "Dasar sistem ampas! Tadi gua panggilin lu sampai otak gua mau pecah tapi lu nggak muncul. Sekarang lu malah nongol tiba-tiba. Dengerin ya, lu mending jaga biar statistik itu nggak naik lagi." Jujur, gue emang pengen manfaatin momen ini buat nyari peruntungan. Tapi gue bener-bener nggak bisa nebak apa isi kepala cewek ini. Dengan hati-hati gue nanya pakai suara kecil, "Bianca, gimana kabarmu belakangan ini? Kamu baik-baik aja kan?" Dia cuma ngejawab singkat. Nadanya bener-bener misterius, nggak ketahuan dia lagi senang atau sedih. Biasa aja. Gue pun makin penasaran dan nanya lagi. "Terus, kamu ada ketemu sama Kevin Woods?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulut gua, si sistem langsung teriak histeris. Gawat host, tingkat kegelapan naik 10 poin. Gua langsung emosi jiwa. Sistem sialan ini. Kenapa saya tiap kali nyebut nama si karakter utama cowok? Tinggal tingkat kegelapan dia langsung melonjak tajam. Dengan panik gua langsung megang lengan bajunya. Berusaha keras buat ngejelasin. Bukan gitu maksudku. Kevin Woods itu cuma sepupu jauhku. Dulu pas orang tuaku bangkrut dan pindah ke luar negeri, keluarga sepupuku itu tetap tinggal di sini. Aku cuma mau nanya, apa kamu pernah ketemu dia? Cuma itu aja kok. Sudut bibir Bianca sedikit terangkat. "Kamu tahu nggak kalau sepupu jauhmu itu pernah kerja di perusahaanku?" "Tahu, aku tahu kok." Gua ngangguk cepat-cepat kayak ayam lagi matok beras. Aku yang nyuruh dia kerja di sana. Aku bahkan bilang ke dia kalau kamu itu orang hebat dan kerja sama. Kamu bakal ngejamin masa depan yang cerah. Tiba-tiba Bianca ngulurin tangannya dan nyengkeram leher gua. Tangannya dingin banget kayak es. "Coba ulangi lagi kalau berani." Belum sempat gua selesai ngomong, dia langsung nunduk dan ngegigit bahu gua keras-keras. "Cukup!" teriak gua sambil keringat dingin. "Kamu ini anjing apa gimana?" Bianca mendengus sinis. "Mau benar atau salah omonganku, bukannya kamu yang paling tahu. Hebat banget ya kamu ini. Ngilang tanpa jejak, tapi masih sempatnya ngirim cowok ke sisiku." Setelah ngomong gitu, dia ngelepasin gua. Nyandar ke kursi dan bilang dengan santai, "Kamu mau ketemu Kevin Woods? Itu semua tergantung performamu malam ini. Performa yang spesial tentunya. Kalau kamu bisa bikin aku senang," dia mendengus pelan. "Kalau moodku lagi bagus,
Boro-boro satu sepupu, aku bakal izinin kamu ketemu 10 orang sekaligus. Gua bener-bener speechless. Karakter utama cewek di novel ini aslinya emang tipe yandere. Sekalinya dia hilang akal. Gak bakal ada yang tahu hal gila apa yang bakal dia lakuin. Sabuk, dasi, borgol, semuanya pernah dia pakai. Karakter utama cowok yang asli bahkan sampai nyoba kabur gara-gara ini. Tapi tiap kali ketangkep, hukumannya malah makin mengerikan. Begitu gue sadar dari lamunan, gue ternyata udah diseret sama Iseret Mobianca ke kediaman pribadinya. Villa mewah yang gedenya gak masuk akal dan terang benderang itu terletak di lereng bukit pinggir laut. Gue pengen kabur, tapi gak ada jalan keluar sama sekali. Dia gak ngomong sepatah kata pun dan langsung masuk ke kamar mandi. Gue cuma bisa rebahan di kasur king size raksasanya sambil mikir yang enggak-enggak. Performa yang dia maksud itu, beneran apa yang gue pikirin gak sih? Si sistem tiba-tiba nyeletuk. Halo host, gue bisa ngelihat jelas pikiran super ampas yang lagi ada di otak lu sekarang ya. Ya, mau gimana lagi? Udah gak ada jalan keluar. Mending langsung gas aja lah. Gas, gundulmu! Teriak gue dalam hati. Karakter utama cewek di cerita, aslinya tuh cinta mati sama karakter utama cowok sampai tahap obsesi. Gak bakal ada yang bisa ngegantiin dia. Gimana kalau dia mendadak gila terus bunuh gua? Si sistem nyaut dengan nada datar. Bebenarnya kalau lu gak ngacauin misinya pun, gua rasa dia emang udah pengen bunuh lu dari awal. Terus si sistem nanya host, tadi pas di dalam mobil sebenarnya lu ngomong apa aja sih ke Bianca? Kenapa tingkat kegelapan dia naik terus gak ada obat? Ngomong-ngomong soal naik mobil waktu itu, dia cuma duduk, diam dengan muka datar. Gak ngomong sepatah kata pun. Padahal gua ngoceh mulu kayak orang bego. Lu berantem ya sama Kevin? Jujur ya, otak cowok tuh simple banget. Tahu tinggal dibujuk dikit juga marahnya langsung hilang. Kok lu diem aja, gak tahu cara bujuk cowok? Sini gua ajarin. Pertama, panggil dia anak baik. Ayo coba, gua mau denger lu latihan. Pas gua lagi asyik nginget momen itu, klek, pintu kamar mandi kebuka. Bianca keluar cuma pakai lilitan handuk. Bayangan samar tubuhnya mantul di kaca. Terus si sistem tiba-tiba ngedrop kalimat terakhirnya dengan santai. Host, kalau dapet berkah kita bagi dua. Tapi kalau dapet apes, lu tanggung sendiri ya. Semoga beruntung. Woi, jangan hilang dulu dong. Belum sempet gua kelar. Teriak minta tolong. Bianca matiin lampu kamar mandi terus jalan selangkah demi selangkah ke arah gua. Sumpah, gua tegang banget sampai gak berani napas. Di dalam otak gua gak bisa mandek mikir. Gila, lekuk tubuhnya gak ngotak banget. Rambutnya masih basah dan tetesan air pelan-pelan turun dari leher ke dadanya, terus hilang di kulit mulusnya yang tanpa celah. Dengan muka yang sedingin es, dia duduk di pinggir kasur, terus ngelempar pengering rambut ke gua gitu aja. Gua pun langsung buru-buru nyalain alatnya. Pas baru ngeringin bentar, gua sadar kalau tangan gua nggak nyampe ke atas kepalanya tunduk dikit dong, kata gua. Dia nggak ngejawab, tapi langsung nurut dan nundukin kepalanya. Nunduk dikit lagi. Dia nunduk lebih dalam, tapi masih kurang rendah. Gua pun usul, gimana kalau lu rebahan tengkurap aja? Tapi belum sempet gua kelar ngomong. Bianca tiba-tiba ulurin tangan dan langsung meluk gua erat banget. Felix, kasih tahu aku kenapa kamu ninggalin aku. Soalnya gua bukan pemeran utama prianya. Akhirnya gua asal nyeletuk aja. Karena kita nggak ditakdirkan bersama. Gua udah kehabisan kata-kata, jadi gua ngasal ngomong aja. Karena gua nggak suka sama lu. 2 detik pun berlalu. Nggak ada notifikasi dari sistem. Aneh banget. Kenapa kalimat tadi nggak bikin tingkat kegelapannya naik? Bianca cuma bersandar diam di bahu gua tanpa ngomong apa-apa. Gua pun mutusin buat ngetes ombak lagi. Karena gua nggak punya duit. Gua nggak pantes buat lu. Tetep nggak ada reaksi. Ya udah, mari kita gaspol aja. Gua pun ninggiin suara. Karena Kevin Woods. Detik itu juga sistem langsung teriak histeris ketakutan. Buset dah, host. Tingkat kegelapannya meroket parah, terus-terusan kayak gitu. Gak mungkin, cuy.
Jadi ternyata pemicu utama yang bikin tingkat kegelapannya meledak gak ngotak adalah nama Kevin Woods. Malam itu ujung-ujungnya Bianca sama sekali gak ngapa-ngapain gua. Dia bahkan gak nyuruh gua nyelesain ngeringin rambutnya. Dia cuman meluk gua erat-erat dalam diam dan kita tidur nyenyak sampai pagi. Pas gua buka mata keesokan harinya, gua lihat kasur di sebelah. Gua udah kosong. Pas gua turun ke bawah, para pelayan yang lihat gua langsung nyambut dengan senyum lebar yang ramah banget. Selamat pagi tuan. Semalam tidurnya nyenyak, gua langsung matung di tempat. Ada tanda tanya segede gaban muncul di atas kepala gua. Tuan, Siapa yang kalian panggil tuan? kalian gak salah orang kan? Jangan asal panggil orang pakai sebutan aneh-aneh deh. Tapi para pelayan itu tetap pasang senyum lembut mereka. Iya tuan. Mau sarapan apa pagi ini? Gua pun langsung nyeletuk hal paling konyol yang kepikiran di otak gua. Buatin gua lobster, kepiting keraja, sama tambahin ikan kerapu bintang dong. Setengah jam kemudian, gua udah duduk di ruang makan, asyik ngelahap kepiting kelima gua sambil nyandar di kursi dengan perasaan puas banget. Di saat itulah Bianca pulang. Semalam, gua udah putar otak, tapi tetap gak habis pikir kenapa tiap kali gue nyebut nama Kevin Woods, tingkat kegelapannya langsung melonjak gila-gilaan. Jadi hari ini, gue udah masa bodoh dan gak peduli lagi. Gue cuma duduk diam di tempat. Pas Bianca masuk, dia langsung ngelempar mantelnya, jalan tegap nyamperin gue, dan ngasih perintah, Felix, ganti baju kamu sekarang juga. Ikut aku ke acara pernikahan sore ini. Gue pun gak tahan buat ngebalas, lu kan seorang CEO besar. Gampang banget lah buat lu nyari pasangan kondangan. Emang gue siapanya lu sih sampai lu harus banget nyeret gue ikut. Karena apapun yang gue omongin kayaknya gak bakal micu kegelapannya lagi. Gue ngerasa bebas buat bersikap songong sesuka hati. Bianca senyum sinis. Orang yang aku suka lagi nyuekin aku. Jadi, kamu mau ikut atau enggak? Kalau nggak mau, awas aja aku patahin kaki kamu. Gue gak punya pilihan selain nurut dan pergi ganti baju pakai setelan jas. Sore harinya, gue duduk bareng dia di dalam mobil mewah menuju ke lokasi acara. Di perjalanan, gue nurunin kaca mobil. Senja hari ini bener-bener indah banget. Angin laut ngebawa hawa dingin yang seger dan nyaman. Gue gak sadar kalau di momen yang sama, Bianca yang duduk di belakang lagi merhatiin gue diam-diam. Tiba-tiba si sistem muncul ngasih notifikasi. Host, tingkat kegelapan pemeran utama wanita lagi turun nih. Gue ngebatin dalam hati. Terus kalau turun kenapa? Tiap kali naik aja langsung loncat puluhan sampai ratusan poin. Memangnya pengaruh apa kalau cuma turun 1 atau 2 poin doang? Nggak disangka sih sistem malah lanjut ngomong. Ini bukan cuma turun sekali doang. Sejak host ganti baju tadi, angkanya terus turun stabil. Sebuah teori gila langsung melintas di otak gua. Gua pun langsung nengok ke belakang. Pas lihat gua noleh, Bianca pura-pura ngelirik males ke arah gua. Gua dengan cepet megang tangannya dan nanya, kamu kedinginan ya? Dan tanpa nunggu jawaban dia, gua langsung mengaitkan jari-jari gua ke sela-sela jarinya. Di detik itu juga si sistem langsung kaget histeris. Gokil parah. Kegelapannya langsung anjlok 30 poin sekaligus. Badan Bianca jelas-jelas langsung kaku sesaat. Tapi dia nggak menarik tangannya balik. Dia buang muka dan bilang dengan lembut, nggak dingin kok. Mendengar itu, hati gua rasanya langsung berbunga-bunga banget. Padahal di luar suhunya 28 derajat Celcius. Ya iyalah dia nggak dingin. Gua pun nyengir kayak orang bego. Ya udah, kalau aku pegang tangan kamu gini, kamu nggak bakal kedinginan lagi. Dia langsung ngerucutin bibirnya dan nggak ngomong apa-apa. Kita tetep kayak gitu, pegangan tangan sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, mobil Rolls-Royce culinan berhenti di depan lokasi. Pas gua lepasin genggaman tangannya dan baru mau turun, gua tiba-tiba inget sesuatu. Gua langsung noleh. Oh iya, Bianca. Sebelum dia sempet bereaksi, gue tiba-tiba condongin badan mendekat buat ngikis jarak di antara kita.
Dia bener-bener gak nyangka sama gerakan gua itu sampai seluruh badannya agak tersentak kaget. Untungnya gua berhenti tepat waktu sebelum kelewatan batas. Gua natap dia sambil senyum. Aduh, baju kamu agak kusut nih. Sini aku rapiin. Sambil ngomong gitu, gua dengan lembut naruh kedua tangan gua di pundaknya. Pelan-pelan benerin kerah bajunya dan dengan lembut nyibakin rambut panjangnya yang ngehalangin. Di momen itu, deru napas kita berdua saling beradu dalam jarak yang deket banget. Tubuh Bianca bener-bener kaku seketika. Dia bahkan gak berani buat napas berat. Tepat di saat itu, si sistem langsung bunyi di kepala gua. Host, kegelapan pemeran utama wanita turun 80 poin lagi. Gua langsung tersedak ludah sendiri. Turun sebanyak itu. Seriusan, gua gak bisa menahan diri buat gak bertanya-tanya dalam hati. Ih, apa beneran kayak gitu ya? Gak disangka, tebakan asal gua sebelumnya bener-bener akurat tanpa meleset. Baru saat itulah gua ngerasa lega banget. Tapi di sisi lain juga shock berat. Ternyata orang yang disukai Bianca itu sebenarnya adalah gua. Dia itu justru target pertama gue setelah terikat sama sistem. Misi gue sebenarnya simple banget. Ajarin dia nilai moral yang bener, biar dia bisa ngerasain angetnya jadi manusia. Biar gedenya nggak jadi psikopat gila. Cuma itu doang, nggak lebih. Makanya gue selalu jaga jarak aman dan nggak pernah berani macam-macam melewati batas. Satu-satunya momen yang agak-agak intim tuh pas pelukan di bandara beberapa tahun lalu. Masa iya dia bisa jatuh cinta setengah mati cuma gara-gara satu pelukan doang? Sumpah, otak gue langsung penuh tanda tanya. Pas gue ngikutin Bianca masuk ke gedung pernikahan, baru juga selangkah lewat pintu, mata gue langsung melotot dan rahang. Gue mau copot, gue beneran gak bisa nahan diri buat gak ngumpat. Demi apa sih ini beneran? Tapi Bianca mukanya tetap lempeng aja. Dia miringin kepalanya terus nanya, ada apa? Gue langsung nunjuk-nunjuk foto pernikahan di dinding dengan panik sambil terbata-bata. Gue langsung balik badan dan natap dia tajam. Kamu nyeret aku jauh-jauh ke sini cuma buat dateng ke nikahannya Kevin Woods. Bianca kelihatan santai banget kayak udah tahu dari awal, terus jawab dengan enteng. Memangnya apa lagi? Gue langsung meledak dong. Bukannya harusnya kamu yang nikah sama dia? Gue teriak kenceng banget. Sampai seisi gedung nengok ke arah kita. Meskipun gak ada yang ngenalin gue, mereka langsung tahu kalau itu Bianca. Satu persatu orang mulai datang buat nyapa dia. Halo, CEO White. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Saham perusahaan White naik lagi nih. Ini semua berkat kepemimpinan luar biasa dari Anda. Bianca sama sekali nggak berubah ekspresinya, cuma bergumam dingin. Terus dia ngejawab cuek. Suami saya merawat saya dengan sangat baik, jadi kesehatan saya aman-aman saja. Gua pun cuma bisa komat kamit. Pinter banget ya kamu kalau urusan muterbalikan fakta. Terus gue deketin wajah gue ke dia sambil ngebisikin, suami yang dari tadi kamu sebut-sebut terus itu maksudnya bukan aku kan? Bianca langsung ngelirik gue sinis. Tatapan itu beneran kayak lagi ngelihat orang bodoh sedunia. Otak kamu rada geser ya. Gue langsung ciut seketika. Masuk ke sela kaki dan duduk manis tanpa suara. Pernikahan pun dimulai. Gue duduk bareng dia di meja utama. Semua orang di meja itu terasa asing, tapi cara mereka natap gue penuh sama kekaguman dan rasa penasaran yang aneh. Pas tiba waktunya bersulang, gue langsung ambil inisiatif buat narik Kevin Woods ke samping. Hari ini dia kelihatan gagah banget pakai setelan jas. Berdiri di samping cewek yang juga karakter dari novel aslinya, yaitu anak perempuan dari Taipan terkenal. Kepribadiannya jelas 10.000 kali lipat lebih lembut ketimbang Bianca. Mereka berdua beneran kelihatan serasi banget. Pas gue tarik menjauh, Kevin sempat kelihatan bingung, tapi langsung senyum dan nyapa. Hey bro, kamu suaminya CEO White kan? Dia selalu cerita tentang kamu loh. Aslinya ternyata jauh lebih ganteng ketimbang gambar yang dia buat. Wah, ini informasi berharga yang mengejutkan banget sih.
Gue buru-buru narik dia lebih jauh lagi ke sudut ruangan dan berbisik. Mana mungkin aku suaminya? Kowok yang harusnya jadi suaminya itu kamu tahu. Kevin Woods kelihatan bingung setengah mati. Ya iyalah, dia kan bukan transmigrator yang pindah jiwa kayak gue. Dia nggak punya ingatan sedikit pun tentang alur novel aslinya. Gue pun berusaha ngejelasin, kamu tahu Bianca White kan? Tiap kali kamu ngelihat dia, kamu nggak ngerasa kayak kena hipnotis gitu. Kayak jiwa kalian berdua tuh punya daya tarik magnet yang kuat banget. Kayak seluruh tubuh kamu teriak-teriak minta buat deketin dia. Di cerita aslinya pemeran utama cowok selalu ngerasain hal kayak gitu ke pemeran utama ceweknya. Dia nggak tahan kalau jauh dari si cewek bahkan semenit pun. Kevin mikir sejenak dengan muka yang kelihatan serius banget. Sebenarnya emang pernah ada fase kayak gitu sih. Aku ngerasa kayak kesurupan setan, tapi abis itu perasaan itu hilang gitu aja. Kenapa? Tanya gue penasaran, soalnya dia mengerikan banget. Serius deh, beneran seseram itu. Kevin langsung ngehela napas panjang. Jadi asisten dia selama 1 bulan aja udah bikin aku kapok setengah mati. Awalnya aku emang ngerasain tarikan magnet aneh itu, tapi nggak lama setelahnya aku sadar kalau emosinya dia itu bener-bener kayak monster mimpi buruk. Aku nggak sengaja tumpahin air ke gelang manik-manik Buddha miliknya, dan dia langsung ngamuk besar, mecat aku di tempat. Terus nanya dengan nada dingin, kamu naksir aku ya? Soalnya aku lagi nunggu suamiku pulang. Gara-gara kejadian itu, aku sampai mimpi buruk tiap malam, tahu nggak? Aku ketakutan setengah mati sampai nggak berani lewat deket ruang kerjanya. Karena udah nggak ada pilihan lain, aku terpaksa minta bantuan ke guru spiritual. Guru itu bilang kalau aku sama CEO White punya semacam karma hitam, misterius yang terus memaksa takdir kita buat saling ketemu. Tapi dia bilang nggak usah khawatir, ilmu hitam atau kutukan kayak gitu masih bisa dinetralkan kok. Sambil ngomong gitu, dia langsung ngegulung lengan ke mejanya, nunjukin 8 gelang kristal sekaligus yang melingkar di pergelangan tangannya. Bikin mata gue puyeng ngelihatnya. Ini, guru spiritual itu ngasih gelang-gelang ini ke aku. Aku pakai ini selama 24 jam 7 hari dan nggak pernah aku lepas sama sekali. Setelah itu, aku bisa resign dengan tenang, menjauh dari CEO White, dan akhirnya nemuin orang yang bener-bener aku cintai. Dengar cerita itu, gue langsung kaku kayak batu. Plot twist macam apa lagi ini? Aura kegelapan takdir malah kena counter telak sama kekuatan spiritualis gadungan yang jauh lebih aneh. Tapi dipikir-pikir lagi, sekarang semua itu udah gak penting lagi sih. Kevin senyum lebar banget terus langsung megang tangan gue. Rasanya lega banget kamu. Akhirnya balik lagi. CEO White pasti bakalan jauh lebih lembut sekarang. Lagian, selama 3 tahun belakangan ini, dia selalu berharap kamu pulang setiap harinya. Jadi, di mata Kevin, beginilah kronologi cerita sebenarnya. Bianca itu bosnya. Awalnya dia emang ngerasa tertarik tanpa alasan yang jelas. Tapi lama-kelamaan, dia sadar kalau selain keahlian kerjanya yang luar biasa, kepribadian cewek itu ampas banget. Ditambah lagi, dia nggak pernah berhenti flexing soal suaminya. Tiap buka mulut suamiku, tiap nutup mulut suamiku. Bahkan ke bawahannya sendiri dia bakal bilang, suamiku bilang aku nggak boleh mukul orang. Jadi, tampar diri kamu sendiri. Ke rekan kerja cewek, dia bakal bilang, suamiku udah bikin standarku terlalu tinggi. Kamu jelek banget. Sana pergi. Buat orang yang nawarin dia minum, dia bakal ketus. Suamiku bilang, aku harus batasi ngobrol sama orang-orang yang otaknya agak lambat. Gila sih, si Kevin bahkan sampai nyatet semua omongan itu di buku catatannya. Ternyata si CEO ini bener-bener budak cinta, tingkat akut. Tapi kemudian, dia sadar kalau di satu kantor, hampir gak ada satupun orang yang pernah ngelihat muka suaminya ini. Makanya dia mulai curiga jangan-jangan sosok suami ini aslinya gak ada. Cuma karakter khayalan fiktif bikinan dia doang kayak kaisar gaib. Sampai akhirnya musibah pun terjadi.
Dia nggak sengaja tumpahin air ke gelangnya dan langsung kena semprot habis-habisan saat itu juga. Besoknya, sebelum jiwanya sempat tenang kembali, dia dipanggil ke ruangan CEO. Dia masuk dengan sangat hati-hati ngelihat Bianca duduk dengan wajah datar tanpa ekspresi. Lalu tiba-tiba mendengar dia berteriak, "Aku minta maaf ya, Kevin." Kevin langsung melongo kaget. Dia cuma bisa ngelihatin Bianca yang ngomong dengan canggung. Suamiku bilang, "Gak boleh maki-maki orang. Kemarin aku marahin kamu, jadi hari ini aku minta maaf." Sebelum Kevin bisa bernapas lega, Bianca langsung lanjut ngomong lagi. "Kemarin aku juga sempat konsultasi sama guru spiritual. Dia bilang kalau kamu sama aku punya hubungan takdir dari kehidupan masa lalu kita, jodoh yang dikirim langsung dari surga. Tapi aku udah punya orang yang aku cintai. Jadi aku bener-bener gak bisa sama kamu. Biar suamiku gak salah paham ke depannya, mulai hari ini gak ada satupun orang di perusahaan ini yang boleh sebut nama kamu lagi. Kalau kamu masih mau kerja di sini, terima aja kenyataan ini. Kalau kamu masih mau kerja di sini, terima aja kenyataannya. Kalau gak, kamu boleh mundur dengan pesangon N+6. Pas denger itu, Kevin langsung jawab, "Saya mundur, tapi saya punya satu permintaan agak aneh sih. Dia tolong kasih tahu saya siapa master itu. Kenalkan saya sama dia sekali aja." Dan setelah pamitan sekaligus menyelesaikan pengunduran dirinya, Kevin langsung pergi buat nemuin si master itu dan gak sengaja ketemu sama karakter cewek kedua. Mereka berdua langsung jatuh cinta setengah mati. Beberapa waktu kemudian, Kevin bilang ke istrinya, "Sayang, sebenarnya aku temenan baik loh sama CEO White. Setelah jatuh cinta sama kamu, aku akhirnya paham kalau suaminya Bu White itu beneran sosok yang luar biasa." Si cewek kedua langsung ngeluarin ponselnya dan nunjukin foto sketsa lama ke Kevin. Ini gambar yang dibuat Bianca. Dia bilang dia sendiri bahkan gak inget kapan dia gambar ini. Di gambar itu ada anak sekolah cowok, pakai seragam biru putih, lengan pendek, lagi tidur nyenyak sambil berbantalkan tangan di meja kelas. Jendela di sebelahnya terbuka lebar. Angin sepoi-sepoi berembus, bikin lembaran kertas tugas di bawah pipinya gemerisik pelan, pulpennya jatuh dan menggelinding ke lantai. Waktu itu musim panas. Suara serangga musim panas terdengar nyaring banget. Di luar, ada deretan pohon hijau rimbun yang membentang tanpa batas sejauh mata memandang. Cewek itu bilang ke Kevin, ini suaminya Bianca. Kevin langsung nanya penasaran, "Terus dia di mana sekarang?" Cewek itu menggeleng. "Aku nggak tahu lagi. Mereka pisah. Aku nggak tahu gimana cara ngejelasinnya." Dia kayak lenyap gitu aja dari dunia ini. Pihak White Corporation udah nyari kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Nggak ada yang tahu apa dia bakal balik lagi atau nggak. Dia mikir sebentar, terus lanjut bilang, "Sekarang Bianca kerja kayak orang gila. Dia juga sering mabuk-mabukan. Fokusnya cuma satu, bawa White Corporation ke puncak kejayaan yang baru." Mungkin dia berharap suatu hari nanti pas cowok itu menoleh, dia bisa langsung ngelihat dia. Namanya Felix. Mungkin dia bakal balik besok, atau mungkin dia nggak akan pernah kembali. Tapi Bianca White bakal selalu nunggu di sini. Dengar cerita itu, dada gue langsung rasanya sesak banget. Kayak diremas-remas. Jadi selama 3 tahun pisah ini, Bianca White ternyata selalu nungguin gue, bahkan tanpa ada harapan sedikit pun. Padahal master yang dia temuin itu pasti udah tahu kalau gue ini asalnya dari dunia lain. Setelah pamit sama Kevin Woods, gue jalan balik ke arah Bianca duduk. Aura dia dingin banget sampai-sampai orang-orang di sekitar cuma berani deketin dia buat ngajak bersulang, terus langsung kabur pelan-pelan. Gak ada yang berani sok dekat. Gue pun manggil, "Bianca." Dia dengan malas ngebuka matanya buat ngeliat gue. "Udah puas ngobrolnya sama sepupu tersayangmu." Gua nggak jawab, cuman mandangin dia aja. "Kamu suka sama aku kan? Kalau kamu masih berani ngotot, bilang aku gila. Nanti aku bakal balik ke Los Angeles buat jadi gembel di jalanan. Aku nggak bakal pernah balik lagi."
Bianca langsung bungkam dan diam 1000 bahasa. Sejak kapan sih kamu mulai suka sama aku? Kenapa nggak bilang dari dulu? Gue mikir keras terus nanya, apa karena kue sus buatanku terlalu enak atau karena pas? Guru nuduh kamu mencuri, cuma aku satu-satunya yang belain kamu? Atau jangan-jangan sesederhana karena aku ganteng? Bahkan Kevin aja bilang ketampananku ngalahin lukisan indah. Muka Bianca langsung merengut kesal. Kenapa nggak kamu tanya Kevin Woods aja sekalian? Kayaknya kamu juga demen banget sama dia sampai diomongin terus seharian. Dia emang gampang disukai ya, gemesin banget kan? Belum sempat gua jawab, dia udah nyubit pipi gua kencang-kencang. Oke, aku nggak bakal ngomongin dia lagi. Gua langsung pasang mode bucin maksimal. Kamu yang paling lucu, kamu yang paling gemesin, pokoknya kamu yang paling cantik di seluruh alam semesta. Bukannya lepas, dia malah nyubit lebih kencang. Gua lanjut ngerayu. Aduh, ini nyubitnya kencang banget sampai aku nggak bisa napas. Tahu? Aku nggak suka dia kok. Aku paling suka sama kamu, Bianca. Akhirnya nggak tahan lagi dan langsung ketawa lepas. Cubitannya agak melonggar, terus tiba-tiba dia jinjit dan ngekap pipi gua sekejap, lembut banget kayak kecupan capung di atas air. Tapi kecupan lembut sesingkat itu aja udah sukses bikin telinga gua merah padam. Seluruh dunia tahu aku suka kamu, katanya dengan nada serius. Cuma kamu aja yang nggak peka. Nadanya sok galak, tapi sebenarnya nggak ada taringnya sama sekali. Kamu udah aku tandai, sekarang kamu milikku. Gua, Felix yang berumur 23 tahun, persis kayak dugaan gua pas tahun ketiga setelah gua pergi. Bianca yang waktu itu lagi putus, Asa langsung pergi nyari si Master. Si Master ngeliat dia lalu nanya, kamu percaya takdir? Bianca ngegeleng. Dia bilang, baguslah. Kamu itu punya keberuntungan yang luar biasa besar. Kamu gak perlu peduli sama takdir siapapun. Tapi aku udah kehilangan orang yang aku sayang. Jawab Bianca lirih. Dia bukan dari dunia ini. Dia gak bakal balik lagi. Bianca terdiam lama banget. Bibirnya sampai pucat pasi-pas. Dia akhirnya ngomong sepatah kata. Ya udah, dia berdiri sambil sempoyongan. Si Master buru-buru julurin tangannya, mirip banget kayak meme dramatis karakter Erkong di acara televisi yang lagi panik. Tunggu dulu, kalau kamu bayar lebih, masih ada caranya kok. Beberapa bulan kemudian di acara gala tahunan White Corporation, gue tiba-tiba muncul di samping dia seolah-olah jatuh dari langit di umur 24 tahun. Pas perjalanan pulang, suasana malam terasa tenang banget kayak air mengalir. Gue mainin cincin palsu di jarinya sambil nanya, jadi 3 tahun lalu kamu ngasih tahu sesi kantor kalau aku ini suamimu, terus pamerin gambarku ke semua orang. Ternyata kamu naksir aku dari dulu, tapi gengsi buat ngaku ya. Terus kamu malah sekongkol sama semua orang di acara gala buat nipu cowok polos nan suci kayak aku ini. Gak ada malu-malunya ya. Bianca mendongak dan tiba-tiba langsung ngegigit bibir gua. Kap, ciumannya mendadak banget. Pas dia lepasin, otak gua langsung ngeblank seketika. Gua pun terbata-bata aku lagi ngomongin apa ya? Dengan santainya dia jawab, bagian pas kamu ngejelasin kenapa kamu hilang selama 3 tahun. Oh iya bener. Tapi kamu tahu soal sistem nggak? Sebenarnya aku ini aslinya udah mati. Di dunia asalku aku beneran udah tewas. Nah pas mati itu aku malah terikat sama sistem. Misiku adalah naklukin target biar bisa ditukar sama hadiah tambahan umur beberapa tahun lagi. Bianca diam 1000 bahasan penjelasan gua sampai selesai. Gua kira dia bakal nanya selama ngejalanin misi, apa kamu beneran tulus suka sama aku? Tapi dia nggak nanya gitu sama sekali. Dia cuma diam sebentar. Lalu dengan lembut nanya, selama 3 tahun kita pisah, kamu baik-baik aja kan? Apa orang tuamu beneran punya utang sebanyak itu? Terus apa penagih utang sempat nyariin kamu? Gue langsung ngegeleng cepat. Nggak kok, aku hidup enak banget di sana. Bianca natap gue dalam-dalam, lalu bilang pelan. Felix, aku pernah ke Los Angeles buat nyari kamu. Aku nggak ketemu keluargamu, tapi aku ketemu salah satu kerabatmu.
Awalnya sih cowok itu bilang nggak tahu kamu ada di mana. Terus karena aku kesel banget, aku hajar dia sampai babak belur. Baru deh dia ganti omongan. Katanya karena utang orang tuanya terlalu numpuk. Mereka ngejual dia buat jadi jaminan. 100 pak buat satu transaksi. Jelas gue nggak percaya omongan dia. Detik itu juga gue langsung patahin 2 jarinya lagi. Habis itu gue acak-acak seluruh wilayah distrik bawah tanah yang gelap. Tapi gue tetap gak bisa nemuin lo. Sejak saat itu gue mulai manfaatin koneksi bawah tanah milik Y Corporation selangkah demi selangkah. Sampai akhirnya nama gue jadi momok yang ditakuti semua orang, sang CEO White. Gue meluk dia erat-erat. Dia bohongin lo. Gue beneran gak apa-apa kok. Dunia tempat gue tinggal itu mirip banget sama dunia yang ini. Satu-satunya perbedaan cuma lo gak ada di sana. Bianca langsung ketawa kecil. Terus nanya, Felix, lo suka sama gue ya? Gue cuma ragu setengah detik doang sebelum akhirnya ngangguk kayak orang kesurupan. Ya iyalah, jelas gue suka. Gue udah suka sama lo sejak zaman sekolah dulu. Tapi waktu itu kan lo karakter utama, ceweknya. Tiap hari kita belajar bareng, duduk di kelas, persiapan ujian, sampai main basket bareng. Setiap kali lo deket-deket gue, rasanya kayak ada suara hitung mundur di kepala gue. Soalnya gue tahu cepat atau lambat lo bakal balik lagi ke karakter utama cowoknya. Gue mikir dalam beberapa tahun ke depan, lo bakal lupain gue sepenuhnya. Terus lo bakal didampingi sama cowok yang jauh lebih baik, yang jauh lebih hebat dari gue. Mana mungkin lo butuh badut kayak gue. Pas ngomong gitu, hati gue rasanya ambiar lagi. Nyesek parah. Gue langsung ngulurin tangan terus nyubit pipinya. Untung banget Kevin Woods gak suka sama lo. Kalau nggak, mana ada kesempatan buat gue bisa bareng sama lo. Kevin Woods itu bener-bener kayak malaikat. Bianca senyum terus gigit bibir gue lagi. Awas ya kalau lo berani sebut nama Kevin Woods sekali lagi. Malam itu gue ngikutin dia balik ke rumah megahnya. Gue bener-bener gak bisa tidur. Bolak-balik badan mulu sampai subuh. Pas matahari mau terbit, gue ngeliatin dia dan akhirnya gak bisa nahan diri lagi. Lo kenapa sih? Kok lo bisa cemburu juga sama Kevin Woods? Kita udah kepisah selama 3 tahun loh. Lo gak nanyain kabar gue gimana, tapi setiap kali lo buka mulut, pasti bahas Kevin Woods melu. Kevin Woods ini, Kevin Woods itu. Bianca ketawa dingin, terus tiba-tiba narik dasi gue kencang-kencang. Belum sempat gue bereaksi, tangan satunya langsung dorong gue sampai roboh. Bianca sama sekali nggak buru-buru. Dia malah kayak lagi nostalgia masa lalu. Dia ngomong pelan-pelan waktu hari itu di bandara. Lo bilang apa coba? Katanya mau beliin gue stroberi, tapi nyatanya udah 3 tahun berlalu. Bayangannya stroberi aja nggak pernah kelihatan. Pas ngomong gitu, dia senyum manis banget sambil ngelanjutin. Tapi nggak apa-apa kok. Kita bisa nanam stroberi kita sendiri kan. Jarinya perlahan mulai meraba ke bawah. Suaranya lembut banget. Tapi penuh sama kode-kode bahaya. Kita bisa tanam di leher atau di pinggang lo. Otak gue langsung ngeblank total dan rasanya kayak meledak gue. Gue bener-bener tidur nyenyak malam itu. Ya kali tidur nyenyak gila aja. Keesokan paginya pas gue bangun sinar matahari pagi udah masuk terang banget ke dalam kamar. Lewat jendela kaca yang super gede, gue mandang keluar ke arah laut. Air laut yang luas itu kelihatan tenang banget kayak kaca. Tiba-tiba sistem langsung bunyi host. Tingkat kegelapan karakter utama cewek udah bersih total pagi ini. Gue cuma ngangguk cuek terus ngebalas santai. Iya gue tahu. Sistem sempat ragu sejenak. Terus nanya, host, apa Anda berencana buat tinggal di dunia ini selamanya? Gue mulai tenang. Gue tahu banget kalau setiap kali gue selesaiin misi, sistem bakal ngasih hadiah tambahan umur 10 tahun. Kalau gue mutusin buat tinggal di sini, sekarang umur gue mungkin gak bakal sisa banyak lagi. Gue jawab santai dulu, biar gue pikirin lagi. Sore harinya, Bianca pulang ke rumah. Dia langsung buru-buru lari ke kamar, tidur sambil manggil kencang, Felix. Pas gak nemuin gue di sana, dia lari ke balkon terus manggil lagi, Felix.
tetap gak ada jawaban. Dia langsung balik badan terus nanya ke asisten rumah tangga. Dia di mana? Si asisten ngejawab, Tuan pergi keluar sebentar tadi siang. Saya kurang tahu apa beliau sudah pulang atau belum. Bianca langsung ngeluarin HP-nya buat telepon gue. Sambil lari ke arah pintu. Dia terus-terusan manggil nama gue Felix. Baru juga bunyi 2 kali, tiba-tiba pintu ruang tamu kebuka. Gue baru aja melangkah masuk. Dan belum sempat saya sadar apa-apa, sebuah bayangan kecil langsung nabrak masuk ke pelukan gue. Lo pergi kemana aja sih? Suara Bianca kedengaran serak. Dia meluk gue erat banget, nyembunyiin kepalanya di dada gue, dan gak mau ngangkat mukanya sama sekali. Gue nepuk-nepuk punggungnya pelan. Bianca, gue gak bakal pergi kok. Gak usah jelasin apa-apa lagi. Suaranya kedengaran lirih. Lo pergi keluar tapi gak ngajak gue. Bahkan lo gak bisa ngancem dengan bener kan? Gue merasa lucu sekaligus nyesek di saat bersamaan. Gue nunduk terus ngekop pipinya dengan lembut. Gue gak bakal kemana-mana kok. Gue cuma pergi keluar buat beliin lo kado. Abis ngomong gitu, gue nunjuk ke arah kandang deket pintu. Di dalamnya ada seekor anak anjing corgi kecil yang lagi ngos-ngosan. Lidahnya melet-melet lucu. Gue pikir mungkin gue harus beliin lo anjing. Siapa tahu umur dia bisa lebih panjang dari gue. Bianca, lo kelihatan kesepian banget. Mulai sekarang, jangan hidup sendirian lagi ya. Gue diam sejenak terus ngelanjutin. Lo tahu gak di dunia gue yang sebelumnya, gue mati kebakar. Rumah gue kebakaran. Orang tua gue cuma sempat nyelamatin 1 orang. Dan mereka milih adik laki-laki gue. Lucu banget sih kalau dipikir-pikir. Padahal keluarga gue tergolong berada. Orang tua gue sebenarnya orang baik, tapi entah dari kenapa dari kecil sampai gede, mau di rumah atau di sekolah, gue nggak pernah jadi pilihan utama sampai akhirnya gue ketemu lo. Sebelum ketemu Bianca White, gue nggak pernah nyangka bakal ada seseorang yang selalu nungguin gue. Bahkan pas karakter utama cowok aslinya ada di samping lo tetap nungguin gue. Jadi kalaupun umur gue berkurang beberapa tahun, itu gak masalah buat gue. Gue meluk si corgi kecil sambil senyum, bisa ada di samping lo selama 10 tahun. Buat gue itu jauh lebih berharga daripada 80 tahun hidup orang lain. 1000 bahasa untuk waktu yang lama banget. Akhirnya dia noleh ke gue terus nanya, gue boleh ngomong sama sistem lo gak? Sistem langsung muncul dan ngomong dengan sopan banget. Tentu saja. Salam kenal Nona Bianca White, sang pembawa keberuntungan besar. Dia natap ke arah kosong sambil ngucapin setiap kata dengan jelas. Gue mau bagi 49% umur gue buat dia. Sistem langsung nanya Bianca, apa Anda yakin? Bianca cuma ngejawab singkat, bagi aja sesuka hati lo. Yang jelas, gue harus hidup lebih lama dari dia, minimal selisih 1 hari. Awalnya gue tersentuh setengah mati, tapi pas denger kalimat terakhirnya gue malah gak kuat buat gak ketawa ngakak. Lo ngapain sih? Suasananya lagi haru begini. Kok tiba-tiba malah main mistis-mistisan gini? Bianca cuma natap gue dalam-dalam tanpa ngomong apa-apa. Sistem ngejawab, pengaturan sisa umur telah diperbarui dan langsung berlaku detik ini juga. Habis ngomong gitu, sistem langsung keluar dari antarmuka dan menghilang sepenuhnya. Di momen itu, di dalam ruang tamu yang luas, matahari terbenam. Perlahan mulai menyelimuti semuanya dengan warna keemasan. Air laut berkilauan di luar jendela. Corgi kecil menggongong riang, guk, guk. Gue jalan mendekat lalu meluk Bianca. Dia balas meluk gue erat-erat. Gak lama kemudian, dia berbisik dengan suara yang sangat dalam. Ngelihat orang yang kita sayang pergi itu rasanya sakit banget. Dan sepi banget, Felix. Kalau suatu hari nanti kita bener-bener harus ngadepin maut lagi, biar aku aja yang tetap berdiri di sini buat ngelihat kamu pergi. Semenjak hari itu, sistemnya beneran hilang dan gak pernah muncul lagi. Aku sama Bianca mulai ngelihat segala hal dengan lebih santai. Kalau emang bisa hidup, ya kita bakal hidup dengan baik. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, nggak masalah juga. Tapi CEO ku
tercinta. Si Bianca White ini emang dasarnya orang yang gampang insecure dan butuh kepastian banget. Padahal dia udah ngelunasin semua utang orang tuaku dari dulu. Dia bahkan beli balik semua aset rumah yang sempat disita pengadilan. Tapi tetap aja dia belum bisa tenang. Sampai suatu malam, pas tengah malam, dia tiba-tiba langsung kebangun kaget dan teriak. Felix. Ram sambil kucek-kucek mata, belum sadar sepenuhnya dong. Tiba-tiba dia ngomong dengan muka super serius. Semua uang sama saham atas namaku udah aku transfer ke kamu. Wah, langsung melek dong aku. Ini jam 3 subuh loh. Kamu lagi kesurupan apaan sih sekarang? Dia ngejawab, waktu kamu ngilang kemarin, itu kan gara-gara kamu nggak punya uang. Sekarang semuanya udah aku kasih ke kamu. Jadi kalau kamu mau pergi lagi, kamu nggak bisa pakai alasan itu lagi. Semua kemudian aku cuma bisa melongo ngelihat deretan angka yang panjangnya nggak ngotak di rekening bangku dan mikir, ya sudahlah ya. Yang penting dia senang. Selain drama kecil itu, hidup kita biasa-biasa aja sih, nggak ada yang heboh banget. Hari demi hari berlalu dengan damai dan tenang. Kadang kerasa datar, tapi beneran bikin bahagia. Akhirnya hari kita tiba, sampai Bianca lagi di kamar si pelas, nungguin aku ganti baju. Pas aku lagi hanyut dalam pikiran, tiba-tiba ada suara kecil bunyi di kepalaku. Kayak bunyi ting yang pelan. Ternyata itu si sistem. Halo, Inang, katanya dengan nada misterius sekaligus mencurigakan. Ada yang lupa aku omongin nih. Misi kamu itu sebenarnya dibagi jadi 2 tingkatan, misi dasar sama misi tingkat lanjut. Misi dasar dapat hadiah 10 tahun umur tambahan, tapi misi tingkat lanjut dapat hadiah 10 kali lipat dari itu. Pas denger ini aku langsung nanya, terus misi dasarnya apaan? Sistemnya ngejawab, misi dasarnya itu bikin Bianca White jadi orang normal. Terus misi tingkat lanjutnya yaitu bikin Bianca White dan Kevin Woods sama-sama nemuin akhir yang bahagia. Aku langsung diam 1000 bahasa. Refleks. Aku ngelirik ke arah pintu. Aku ngelihat bayangan Bianca terpantul di lantai. Rambut hitam panjangnya terurai, indah banget kayak air terjun. Dia pakai gaun pengantin putih bersih sambil megang buket bunga segar di tangannya. Dia kelihatan persis kayak gadis remaja di masa lalu. Tiba-tiba aku inget momen di kelas waktu SMA dulu, pas jam istirahat dia bakal cemberut sambil nyelek aku biar bangun. Bentar lagi masuk kelas nih, bangun dong. Pas dia ngomong gitu, matanya nggak bisa bohong. Dia diam-diam ngelirik aku dengan tatapan yang lembut banget. Di momen ini sistemnya langsung ngedumel dengan nada yang kelihatan iri banget. Jadi ya gitu deh. Selamat menempuh hidup baru ya buat kalian berdua. Di bawah sinar matahari musim semi yang cerah, aku benerin manset bajuku dan jalan ke arahnya. Aku manggil dia pelan, Bianca. Dia menoleh sambil ngasih senyum paling manis. Felix, musim dingin kemarin kerasa lama banget dan kamu pergi jauh banget.